bentuk bulat itu ada kemungkinan untuk dibuka begitu, dan mereka melakukannya, ya mereka melakukannya sebagai tanda hormat, dan mungkin juga menjadi fase bagi mereka untuk melepas kedukaan, ya. Mereka mengunjungi kubur dengan para itu memang untuk membalur jenazah agar awet begitu, ya, menjaga tidak tidak membusuk, walaupun pasti nanti masih akan membusuk juga begitu. Kita ingat kisah Lazarus begitu, ya, udah 3 hari waktu Yesus mengatakan masuk, terus suruh keluar, lalu orang mengatakan pada Yesus dia sudah 3 hari mati, pasti udah busuk, udah bau begitu, ya. Tetapi toh memang ada upaya yang dilakukan, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan untuk mungkin menjadi fase bagaimana mereka melepas kedukaan dan juga tanda cinta merawat jenazah begitu. Sehingga kita lihat mereka datang ke kubur, mempersiapkan sebuah hal yang biasa dilakukan. Itu menjadi indikasi itu hal yang biasa dilakukan. Lalu kita melihat para perempuan yang hadir di sepanjang kisah penderitaan Yesus begitu, ya, dari mulai penyiksaan, pengadilan, kematian. Kita melihat bagaimana para perempuan mengikuti kisah ini, menjadi saksi mata dari kisah ini, mengalami sendiri kisah-kisah bagaimana Yesus melewati fase yang paling sulit di dalam kehidupan sampai kematian, ya. Lalu kemudian para perempuan yang sama itulah yang kemudian dituliskan kembali, hadir pada peristiwa di pagi itu. Walaupun mereka tentu belum tahu ada peristiwa apa di pagi itu. Jadi mereka para perempuan itu adalah mereka yang hadir sejak peristiwa kematian, pemakaman, kemudian kita lihat pada peristiwa hari Rabu itu. Lalu di sana kita melihat ada peristiwa kebangkitan. Ini satu hal yang besar yang menandai berita utama, begitu, ya, berita utama dari perikop bagian ini. Pertama ditandai dengan penampakan yang tidak biasa, yaitu makhluk sorgawi. Di sana dikatakan 2 orang laki-laki dengan pakaian yang berkilau-kilauan, begitu, ya. Jadi mereka ritual di mana melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan ini walaupun agak berbeda dengan kisah Injil yang lain jumlah orang yang mendapati perempuan, tetapi sama bahwa mereka melihat, mereka menyaksikan ada hal-hal supranatural terjadi, begitu, yang tidak biasa terjadi, hal yang melebihi kuasa manusia terjadi, di mana kemudian ada penampakan yang mereka lihat, yang mereka hadapi. Tentu kita kemudian membaca bagaimana para perempuan ini bereaksi. Ya, pertama reaksi mereka ketakutan, kemudian menundukkan kepala. Mungkin menundukkan kepala juga sebagai indikasi yang kita bisa lihat perjumpaan dengan hal yang ilahi atau dengan hal yang sorgawi ini diikuti dengan sikap merendahkan diri, begitu, ya. Kalau kita lihat dalam ketika alnya menampakkan diri di situ, menyelubungi muka, gitu, ya, tidak mampu berhadapan muka dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan, ya. Nah, kemudian kita lihat perempuan ini juga menundukkan diri, menandakan kemuliaan yang hadir di hadapan mereka dalam penampakan 2 orang. Di sini tidak disebutkan jenis kelaminnya, maaf. Mereka berdiri termangu-mangu, ada 2 orang berdiri dekat mereka dengan pakaian berkilau-kilau, mereka ketakutan menundukkan diri. Ya, jadi mereka takut, bingung, tidak mengerti, begitu, ya, tapi juga mereka mencoba mencerna apa yang mereka hadapi. Nah, upaya mencerna apa yang mereka hadapi di peristiwa pagi itu adalah sebuah proses para perempuan dengan 2 orang yang mereka lihat ini, 2 penglihatan ini, yang disebut sebagai para malaikat, begitu, ya. Mereka pertama-tama bertanya kenapa datang melihat jenazah. Jadi sebenarnya malaikat Tuhan mengingatkan para perempuan untuk tidak terpaku pada peristiwa kematian yang ditandai
mereka terpaku kepada jenazah Yesus, mayatnya. Karena mereka datang di sana untuk merawat mayat ya dengan rempah-rempah yang sudah disediakan. Jadi para malaikat ini mengingatkan para perempuan, notabene juga para murid-murid Yesus yang lain begitu, bahwa mereka ada di posisi sedang melihat satu sisi sebuah peristiwa, hanya melihat Yesus yang mati. Maka pertanyaan malaikat itu kepada para perempuan itu adalah, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi kata orang mati menjadi sebuah penekanan bagaimana kematian itu terlalu menjadi pusat bagi para perempuan, sehingga cuma hanya melihat, memikirkan dan mengingat kematian ya. Kemudian dia mengingatkan bahwa bukan hanya kematian tapi kehidupan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati begitu. Jadi ada sebuah perbandingan terbalik ya. Kamu cari orang hidup tapi di antara orang mati. Itu artinya malaikat ini ingin mengatakan bahwa Yesus hidup, maka jangan lihat kematian. Jangan terpaku kepada kematian, jangan terpaku kepada jenazah atau mayat ya. Karena sesungguhnya jenazah atau mayat itu tidak ada begitu. Lalu upaya untuk memahami apa yang dimaksud mencari orang hidup di antara orang mati dalam diri Yesus dijelaskan kemudian bagaimana mereka juga mengatakan, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Lalu ayat 7, malaikat ini kembali meresume atau mengingatkan kembali apa yang terjadi di proses Yesus menuju kematian. Dari mulai pengadilan sampai penyiksaan dan di titik kematian. Tapi disitulah yang diingat oleh para murid, ya, peristiwa dari mulai pengadilan sampai penyiksaan dan kematian. Nah, tetapi para malaikat ini mengingatkan bahwa tidak berhenti di sana. Karena perhatian mereka berhenti pada kematian, maka malaikat mengatakan dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan ini kuncinya. Bangkit pada hari ketiga menjadi pemberitaan yang dilupakan oleh para murid, termasuk perempuan, karena para perempuan juga murid Yesus ya. Jadi mencari yang hidup di antara orang mati, mereka melupakan bagian penting ketika Yesus sebelum 3 ceritakan kepada mereka tentang kebangkitan orang mati. Nah, lalu dikatakan di sana mereka kemudian mengingat kembali begitu ya. Jadi maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Lalu disitulah menjadi fase antara bagaimana mereka yang terkejut, yang berduka, yang tidak mengerti, menjadi fase antara untuk mencoba menelaah peristiwa baru di pagi itu ya. Jadi kemudian mereka melihat bahwa oh benar, ada perkataan Yesus yang mengatakan dia akan bangkit di hari yang ketiga begitu ya. Lalu mereka mengingat kembali pengajaran Yesus. Teristimewanya Yesus membicarakan ini 3 kali kepada mereka ya. Sehingga itu membuat mereka merecall kembali apa yang dengan berkali-kali diingatkan. Ini sangat terbiasa pada saat kita mencoba mengingat-ingat peristiwa terakhir pada peristiwa kematian orang yang kita orang mati di dekat kita begitu ya. Biasanya kemudian ketika dia mati kita ngingat-ngingat, oh pantesan dia begini, oh mungkin karena dia sudah mulai ngerasa ya, dia tuh udah ngomongin soal kematian melulu. Dia udah mengatakan saya mau pulang, saya pikir pulang rumah sakit, ternyata ke rumah bapak. Kita sering ya mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu tentang bagaimana orang mengingat kembali peristiwa terakhir orang di dekat mereka sebelum mengalami kematian. Maka kemudian dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu pula yang terjadi. Para malaikat memberi pengertian apa yang terjadi, memberi ingatan apa yang terjadi, apa yang dikatakan sebelum Yesus mengalami peristiwa kematian, bahwa akan ada kebangkitan. Nah, ini yang kemudian memori ini yang membuat mereka dapat menata kembali pikiran.
menata kembali ingatan, dan itu yang akan kemudian menolong mereka menata kembali penghayatan iman untuk melihat sesuatu yang baru. Maka mereka kemudian mengalami sebuah fase antara, kalau seantara, karena tidak serta-merta mereka langsung mengerti. Fase di mana mereka mengerti, oh kubur kosong, Yesus tidak ada, lalu Yesus bangkit seperti apa yang diajarkan. Ini adalah pengertian pertama untuk melihat sesuatu yang baru yang mereka hadapi. Ya, lalu para perempuan mulai mengingat perkataan Yesus. Nah, kemudian mengingat perkataan Yesus itu, para perempuan mengembang apa ya, bukan mengemban misi ya, tetapi kemudian para perempuan pergi dari kubur itu lalu memberitakannya kepada ke-11 murid yang lain. Mereka memberitakan sebuah fakta baru dengan pengertian baru. Pertama, bukan cuma sekedar Yesus tidak ada, mayat Yesus tidak ada di dalam kubur, tetapi bahwa yang terpenting adalah uh, bukan mayat tidak ada, karena kalau mayat tidak ada kemungkinannya bisa banyak. Ya, orang memindahkan mayat, orang mencuri mayat, atau apapun bisa terjadi dengan mayat tidak ada. Tetapi yang mau diberitakan dalam fakta baru dengan kubur kosong, Yesus perempuan dengan yang tadi mereka dapatkan bersama dengan para malaikat, yaitu kubur kosong karena Yesus bangkit. Nah, itu yang ingin disampaikan ya. Yesus bangkit lalu terkait dengan pengajaran, perkataan yang sudah berulang kali Yesus nyatakan sebelum peristiwa itu terjadi. Lalu mereka memberitakan kepada murid lainnya, dan kemudian Injil Lukas mencoba mencari-cari kenapa nama itu perlu ditulis ya, walaupun tidak semua nama, karena di situ disebutkan selain ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria dan Ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain juga. Jadi ada beberapa nama perempuan lain, tetapi ada penyebutan nama. Mengapa ada penyebutan nama? Karena itu penting untuk disebut sebagai saksi. Ya, dalam proses sebuah sebuah kisah yang mau disaksikan kepada orang lain, memang harus ada saksi. Penyebutan nama menjadi sangat penting sebagai sebuah pernyataan saksi kunci bahwa pada pagi benar perempuan yang pertama datang ke kubur itu mendapati kubur kosong dan Yesus bangkit seperti apa yang diberitakan malaikat kepada mereka. Dan berita inilah yang kemudian kalau kita merujuk kembali kepada para murid-murid ketika mereka masih mencoba memahami peristiwa Yesus yang tidak ada dengan terjemahan bangkit itu, misalnya kisah perjalanan di Emmaus gitu ya, para murid mengatakan dan para perempuan-perempuan memberitakan kepada kami bahwa dia tak ada di dalam kubur. Jadi sebenarnya penyebutan nama ini menjadi sangat penting. Di lain sisi bisa kita melihat sudut kesetaraan, bagaimana murid Yesus tak hanya laki-laki yang disebutkan 12 murid begitu ya, tetapi juga murid Yesus juga para perempuan yang disebutkan mengiringi perjalanan pelayanan Yesus bahkan sampai kebangkitannya. Di lain sisi juga seringkali dipahami dan diartikan bagaimana perempuan menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan, tapi yang terpenting adalah juga kita perlu melihat bagaimana kunci kata saksi. Ya, sehingga kabar kubur kosong yang bahwa Yesus bangkit itu bukan bualan kosong, walaupun sebenarnya para murid itu tidak, itu yang dikatakan di dalam bagian ini ya, tetapi mereka tetap bagi mereka itu seakan omong kosong, tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi mereka saksi mata, tetapi ketika mereka memberitakan apa yang mereka lihat, lingkaran terdekat mereka sendiri mempertanyakan isi dari kesaksian itu. Tapi di lain sisi, mereka sudah mereka adalah disebut sebagai saksi mata. Mereka lah yang menyaksikan peristiwa itu. Di kemudian mereka menemukan kemudian mendapatkan klarifikasi ataupun penegasan bahwa apa yang disaksikan oleh para perempuan bukan omong kosong.
Dan walaupun 11 murid itu tidak percaya, tetapi Petrus begitu ya bangun dan secepat mungkin pergi ke kubur dan membuktikan bahwa betul apa yang dikatakan perempuan bahwa kubur itu kosong. Tetapi di sini masih para murid, termasuk para perempuan, masih berada di dalam tahap di mana mereka mencoba memberi makna baru peristiwa baru terjadi di mana kubur kosong dan mayat Yesus tidak ada dan disebut Yesus bangkit. Ini suatu kejutan ya. Hal ini mengejutkan, agak mengejutkan juga begitu ya, tentang ketika mereka mendapati Yesus tidak ada, mayat Yesus tidak ada dalam kubur itu. Karena ini seperti saya katakan ya, Pak Petrus tadi membuktikan perkataan, memeriksanya, lalu dia mencoba menelaah peristiwa kebangkitan Yesus. Bukan hanya Petrus, sebenarnya seluruh para murid mencoba memahami peristiwa di pagi itu. Nah, kita bisa lihat ya kisah di pagi itu. Pertama yang menarik buat saya adalah pagi itu hari pertama, karena hari ketujuh adalah hari persabat, maka hari Minggu menjadi hari pertama. Hari pertama menjadi momentum di mana kemudian adalah peristiwa baru terjadi. Jadi di awal mula peristiwa kebesaran Tuhan itu dinyatakan. Di awal hari dimulai dengan keajaiban. Di awal hari dimulai dengan sesuatu yang baru yang mengubah kehidupan secara baru. Jadi di pagi itu, di hari pertama ada hal baru terjadi, dan hal yang baru itu adalah hal yang dahsyat yang mengubah seluruh kehidupan, begitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kisah di pagi itu menjadi sebuah momentum di hari pertama. Lalu mereka melihat fakta yang tak terbantahkan, walaupun tidak banyak orang percaya, tetapi fakta bahwa kubur itu kosong dan mayat Yesus tidak ada adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Tetapi kemudian mereka perlu waktu untuk memproses fakta. Jadi memproses bagaimana fakta itu bukan cuma sekedar sebuah kenyataan yang harus diterima bahwa tidak ada mayat, tetapi memprosesnya itu di dalam kaitan penghayatan iman. Bagaimana kemudian selanjutnya fakta yang ada di depan mata ini terkait dengan panggilan mereka atau selanjutnya mereka akan hidup. Ini sebuah hal yang tidak perlu waktu ya, tidak dengan cepat dipahami dan dihayati para murid sebagai panggilan kemuritan mereka, melanjutkan misi mereka. Sehingga ini adalah menjadi sebuah fase bagaimana mereka mencoba mencari makna, memberi makna dari peristiwa baru di kisah pagi itu. Nah, yang menarik saya ulang tadi adalah orang Yahudi itu tidak asing dengan pemahaman kebangkitan. Jadi orang Yahudi mengenal ide, paham, pengajaran tentang kebangkitan. Bahkan di antara mereka terbagi dua, begitu ya, kelompok yang percaya kebangkitan dan kelompok yang tidak percaya kebangkitan. Salah satunya dikenal dengan kelompok Saduki. Kelompok Saduki itu ada kelompok yang tidak percaya dengan pemahaman kebangkitan. Tetapi orang Yahudi, notabene ini para muridnya Yesus, begitu ya, adalah orang yang tidak asing sekali dengan konsep kebangkitan orang mati. Di lain sisi ada peristiwa di mana Yesus membangkitkan orang mati, begitu ya. Jadi kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang mereka percayai, sesuatu yang mereka kenal dan mereka percayai bahwa ada kehidupan baru setelah kebangkitan. Tetapi ini menjadi sebuah yang terputus koneksinya, hubungannya pada saat mereka menghadapi peristiwa. Maka pada saat Yesus yang mati itu bangkit, mereka seperti tidak menyangka bahwa apa yang mereka pahami saat ini benar-benar terjadi dan mereka alami di dalam kehidupan sang guru, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi itulah yang kemudian seakan-akan ada sebuah gap begitu ya, dari apa yang mereka percayai, tapi begitu terjadi mereka tidak mampu mengingat bahwa ini sebenarnya
sebuah peristiwa yang terjadi karena mereka mengimani, karena mereka mempercayai, karena mereka mengetahui ada kebangkitan orang mati. Ya, jadi sebenarnya peristiwa kebangkitan tidak asing-asing banget untuk mereka karena mereka mempercayai hal tersebut. Tapi toh ketika itu terjadi benar-benar digenapi dan mereka menjadi saksi, mereka cukup terkejut begitu ya, dengan kebangkitan Yesus. Maka apa arti kebangkitan Yesus? Arti kebangkitan Yesus mempunyai banyak makna tentunya, tetapi dengan peristiwa kebangkitan ini uh, ingin disampaikan bahwa ajaran Yesus itu digenapi, ya. Itu sebabnya para malaikat mengatakan, ingatlah apa yang dikatakan Yesus pada saat dia hidup. Tapi mengingatlah apa yang dikatakan Yesus saat dia hidup itu bukan melulu tentang soal peristiwa ini, tetapi seluruh pengajaran, seluruh kehidupan. Jadi sebenarnya lewat peristiwa kebangkitan ingin ditegaskan kepada para murid dan kepada kita adalah apa yang diajarkan Yesus yang sempat diragukan, yang sempat membawa Yesus kepada peristiwa kematian karena pengajaran dia bahwa dia mengatakan adalah anak Allah, begitu ya. Segala sesuatu yang menjadi kontroversi, segala sesuatu yang menjadi pertanyaan, maka lewat peristiwa kebangkitan sebenarnya jadi closing gitu ya. Oh, ternyata yang dulu diragukan, yang dulu dipertanyakan, lewat peristiwa kebangkitan kita bisa mengatakan bahwa itu benar. Nah, lewat peristiwa kebangkitan juga sebenarnya ingin menjadi sebuah momentum penegasan siapa Yesus. Karena identitas Yesus itu memang memuncak pada peristiwa kematian karena dipertanyakan, lalu lewat peristiwa kebangkitan itulah yang kemudian menjadi anti klimaks yang mengatakan, karena pada saat Yesus disalib, orang kemudian mencomoohkan dia dan mengatakan, jika engkau adalah anak Allah maka bebaskanlah dirimu, begitu ya. Identitasnya dipertanyakan untuk melepaskan dia dari kematian. Maka peristiwa kebangkitan justru menegaskan identitasnya, apa yang dipertanyakan orang di sepanjang kehidupan Yesus. Ya, kita tahu ya bagaimana orang selalu bertanya, sungguhkan dia Mesias? Bahkan Yohanes bertanya, kau Mesias yang lain, begitu ya. Keluarganya juga mengalami kebingungan dengan apa yang dikerjakan Yesus. Jadi seluruh polemik tentang siapa Yesus sebenarnya kemudian lewat peristiwa kebangkitan itu ditegaskan bahwa apa yang diajarkan dan apa yang dia beritakan tentang identitasnya itu benar. Dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias yang dijanjikan, maka segala sesuatu tentang dia telah digenapi. Segala sesuatu janji yang diungkapkan itu telah nyata sempurna di dalam diri dia. Maka keraguan terhadap identitas Yesus kemudian tuntaslah, begitu ya, lewat peristiwa kebangkitan. Maka peristiwa kebangkitan menjadi penting maknanya. Nah, peristiwa kebangkitan juga menjadi punya makna artinya bahwa Allah menghargai hidup, begitu ya. Penghargaan atas kehidupan. Karena ternyata kehidupan yang fana ini ketika berakhir dengan kematian, dia tak berhenti di sana. Dia akan memasuki sebuah kehidupan yang baru, fase baru muncul di dalam kekekalan. Bagaimana manusia masuk fase di mana kebangkitan orang mati yang dipionirkan, yang didulukan, dirintis oleh kebangkitan Kristus. Karena Yesus yang mati sebagai manusia itu bangkit, kita di dalam persekutuan di dalam Kristus, kita yang mati itu pun ikut dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jadi di sini ingin ditegaskan lewat peristiwa kebangkitan bagaimana kehidupan itu dihargai, ya. Dan kehidupan yang dihargai itu bukan cuma roh, ya kan. Kita tahu ya bagaimana ada masanya orang memisahkan yang mulia roh dan yang jasmani. Tapi peristiwa kebangkitan justru menegaskan kepada kita bahwa yang kehidupan yang dihargai itu roh dan jiwa, roh dan tubuh. Karena yang bangkit dari Yesus itu bukan roh, ya, karena mereka nggak ketemu mayat Yesus, tubuhnya nggak ketemu. Dan
Thomas membuktikan tubuh yang bangkit, ya, tubuh daging dan tulang-tulang yang bangkit ini. Kalau merujuk kepada penggenapan perjanjian lama, bagaimana tulang-tulang yang terserak tersambung begitu ya, tentang pulihnya orang Israel digambarkan dengan seperti gambaran, mungkin orang sekarang menganggap itu sebagai apa ya, cerita horor gitu ya, gimana tulang-tulang menyatu lalu mulai dikuliti daging dan seterusnya begitu ya. Nah, tetapi di situ sebagai tanda bahwa kebangkitan itu sebuah bentuk penghargaan akan hidup. Hidup penting, hidup itu berharga. Dan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan juga menyangkut tubuh jasmani kita yang dibangkitkan, yang sama juga berharga di mata Tuhan. Bukan hanya roh yang dibangkitkan, tapi juga tubuh. Dan di situ juga menegaskan bagaimana kebangkitan adalah kehidupan dan nafas kehidupan, dan Yesus yang selalu hadir. Yesus yang hidup itu yang hadir. Maka dikatakan bahwa kita bukan memiliki Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Ini menandai sebuah penghayatan iman bagaimana seluruh kehidupan ini dijaga oleh kuasa yang hidup, yang berkuasa, bukan yang mati begitu ya. Sehingga kematian itu kematian itu bukan akhir, dan itu yang boleh saya kalau lompat itu membuat kita memiliki cara pandang baru tentang kematian. Maka kemudian dikatakan, hai maut di manakah sengatmu, menunjukkan kepada kita kematian itu sekalipun memisahkan, tetapi di sisi lain memperjumpakan. Ya, jadi kita lewat kematian tuh memang dipisahkan, tetapi lewat kebangkitan kita diperjumpakan dengan kualitas kehidupan yang baru, diperjumpakan dengan Allah yang kita percayai. Jadi ada sebuah hal yang baru. Justru lorong kematian memang gelap, tapi ternyata ketika dilewati dia berujung kepada kemuliaan karena ada kebangkitan. Maka lorong kematian akan tetap menjadi sebuah kegelapan, kengerian ketika tidak ada berita kebangkitan. Tapi berita kebangkitan membuat cara kita melihat kematian, termasuk kematian tentu di dalamnya diawali di dalam kematian Yesus yang bangkit, dan juga kematian kita, kematian manusia yang fana, yang dihidupi oleh Yesus yang menjadi manusia, yang mengalami kefanaan dan mati, lalu dia bangkit begitu ya. Nah, ini yang membuat kita punya apa ya, pengharapan yang meneguhkan kita bahwa kehidupan tuh nggak pernah sia-sia. Ya, maka dikatakan jeripayamu di dalam Tuhan Yesus nggak pernah sia-sia. Jadi kehidupan itu nggak pernah ada yang gagal gitu ya. Kehidupan itu nggak ada yang percuma. Karena Allah itu sangat menghargai kehidupan. Bahkan ketika satu kehidupan diakhiri, Allah akan memulai kehidupan baru dalam kebangkitan orang mati dengan kualitas yang tentu berbeda seperti apa yang kita lihat di dalam Kristus. Dan kebangkitan tentu menjadi sebuah pernyataan tegas kepada kita bahwa dosa diampuni. Sebab dosa berujung kepada kematian. Upah dosa itu maut, ya. Tapi lewat kebangkitan ditegaskan bahwa ketika upah dosa itu maut ditebus di dalam Yesus, maka betul ada hidup baru yang dianugerahkan Allah. Maka ini menegaskan kepada setiap orang yang mempercayai dan hidup di dalam persekutuan Yesus bahwa pengampunan dosa itu bukan omong kosong. Kalau dikatakan dosamu sudah diampuni, itu tuh bukan pemanis lidah. Oh, itu kamu cuma mau nenangkan hatiku supaya aku tidak merasa bersalah. Enggak gitu ya. Tapi ketika masa lalumu yang amat gelap, yang kau sesali dan kau hidup di dalam pertobatan, dan lewat kebangkitan, itu memang betul diampuni. Ini bukan sesuatu yang lip service, bukan sesuatu ayat yang ya kira-kira deh diampuni, kayaknya diampuni karena Tuhan Maha Kasih. Enggak, tapi peristiwa kebangkitan karena maut karena upah dosa adalah maut, lalu kemudian maut dikalahkan dengan kebangkitan. Ini menegaskan bahwa sungguh kita ini mendapatkan pengampunan, dan pengampunan selalu diikuti dengan kualitas kehidupan yang baru, dan itu ditandai dengan kebangkitan hidup baru. Jadi kebangkitan yang kita
alami sebenarnya kita bisa hayati dan hidupi saat ini gitu ya. Bahwa di dalam Kristus saat ini kita hidup di dalam kebangkitan dengan pemahaman bahwa kita mati dalam dosa dan hidup di dalam Kristus lewat lewat pengampunan dosa. Dan kebangkitan yang kemudian kita dapatkan di dalam Kristus adalah kebangkitan orang mati pada saat jasmani kita ini juga mengalami kematian, lalu kemudian kita mendapatkan kualitas kehidupan. Jadi kebangkitan itu punya konsekuensi yang besar dalam kehidupan penghayatan iman kita. Dia mengubah cara pandang kita, tapi juga mengubah bagaimana kita membawa diri kita menghayati di dalam persekutuan kita bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus yang bangkit ini. Dan mungkin menjadi pertanyaannya adalah dengan peristiwa di pagi itu ketika kubur kosong, mayat Yesus tak ada dan diingatkan bahwa Yesus sudah bangkit, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, lalu makna kebangkitan Yesus buat kita itu apa? Itu saja yang bisa saya sampaikan buat kita melanjutkannya dengan diskusi. Silakan, saya serahkan kepada Pak Jarwo. Terima kasih, Pendeta Vera. Satu penjelasan yang lugas gitu ya, memberi perspektif mungkin nggak baru, tapi lebih dalam gitu ya, tentang kebangkitan Yesus. Sebelum saya melempar ke floor untuk bertanya jawab, Pendeta Vera, saya mohon perkenan gitu, pengen mengulas pernyataan tadi tentang penegasan Yesus. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus memang menjadi pilar pembangun gereja ya. Tadi ditegaskan bahwa kebangkitan itu menuntaskan, membereskan semua pertanyaan tentang keilahian Yesus gitu ya. Itu bagi orang percaya dan bagi gereja sekarang ini. Tetapi saya ingin menambahkan, nyisipin gitu ya, untuk orang dulu dan untuk orang Yahudi sampai sekarang, perlu ditambahkan kata bahwa kebangkitan seyogyanya, seharusnya membereskan pertanyaan-pertanyaan itu tadi tentang tentang eksistensi Yesus. Toh sampai dengan Pentakosta murid-murid belum bisa percaya itu kan, bukan nggak percaya ya, dia nggak mengerti itu sampai ke sana. Dan orang Yahudi karena para imam menyuap para penjaga untuk ngomong bahwa mayat Yesus dicuri orang, di Matius dikatakan sampai sekarang ini pun masih banyak orang Yahudi yang berpikir seperti itu. Ditambah lagi dengan rekan-rekan kita yang Muslim ya. Tapi rekan-rekan yang Muslim kan nggak percaya kalau Yesus mati, jadi nggak ada urusan dengan kebangkitan. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di awal, menjawab pertanyaan, kenapa orang Yahudi kok nggak percaya dengan bukti yang seperti itu. Ya, begitu. Terima kasih, Pendeta Vera. Bapak Ibu sekalian, penjelasan yang komprehensif tadi mungkin masih merasa ada yang perlu digali lebih jelas lagi dari sisi-sisi yang Bapak Ibu lihat, seperti halnya yang saya tadi. Silakan dipersilakan, waktunya dibuka untuk diskusi. Silakan. Pak Steven, selamat bergabung kembali. Puji Tuhan, Pak Steven sudah sehat dan pulih kembali sehingga bergabung kembali dengan Patibulung. Walaupun belum 100%, tapi kemajuan saya berkurang luar biasa. Iya, Pak Steven, puji Tuhan. Kami semua mendoakan Pak Steven. Saya sudah bicara dengan baik. Iya. Terima kasih. Oke, mari Bapak Ibu, Pak Dapot sudah dekat wajahnya ke kamera, berarti sudah siap. Silakan. Pak Nurdin raise hand. Bentar nih Mas Jarwo nih. Baik, ya, sorry Pak Nurdin. Pak Dapot dulu ya. Silakan Pak Dapot. Boleh ya. Maaf duluan. Biasanya orang pertama tuh nanti terus kemudian bisa santai-santai. Enak tanyain. Karena ya. Jadi gini, tadi Mas Jarwo udah nyinggung ya. Sebenarnya ada saksi yang sebenarnya kalau dia itu punya integritas, itu juga bisa menyiarkan tentang kebangkitan Yesus. Yaitu adalah serdadu yang menjaga kubur itu. Yang tadi Mas Jarwo bilang di Matius itu menceritakan bahwa imam-imam kepala dan orang Farisi datang ke Pilatus untuk
kubur itu dijaga dengan serdadu. Ya kan? Mereka ketakutan nanti murid-murid Yesus mencuri, bikin kabar bohong versi mereka bahwa kebangkitan itu ada sebenarnya kalau menurut mereka, tapi takutnya dengan dicuri terus mereka nyiarkan berita bohong lah bahwa hari ketiga betul kan Yesus bangkit kan, nah gitu. Nah, penjaga-penjaga itu kan pagi-pagi langsung ada gempa sampai mereka takut dan kuburnya terbuka dan mereka lagi. Nah, jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya punya potensi menjadi saksi bahwa terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi tadi mungkin Mas Jarod bilang serdadu ini mungkin entah disogok atau ditekan, terus kemudian mereka diam semua. Ditekan dan Apakah disogok. ada sesuatu yang mungkin ya, saya nggak tahu. Disogok apa ditekan dari ini, jangan ngomong-ngomong loh kalau terjadi sesuatu gitu ya. Nah, saya lihat di samping yang memang datang murid Yesus mau rempah-rempah, ini mungkin kebiasaan aja ya. Wah, supaya mayatnya lebih awet gitu ya, nggak cepat membusuk gitu. Nyatanya dapat itu ya, dan mereka menyaksikan sendiri lewat malaikat. Tetapi sebenarnya serdadu-serdadu ini sebenarnya juga bisa menjadi saksi loh sebenarnya. Ya, dia bisa bilang, dan memang mungkin ya memang kedekilan daripada orang Farisi, pokoknya jangan sampai bahwa orang tahu bahwa Yesus bangkit dan orang-orang meninggalkan mereka atau meninggalkan agama Yahudi. Jadi antara kayak pengamatan, mikir-mikir, nggak pertanyaan Mas Jarwo. Itu nggak? Yo, Ya. oke. Thank you, teman-teman. Teman-teman, silakan kalau mau nanggapin. Ya, nggak memang tentu nih dari Pak Arthur ya juga. Nah, jadi tentu gini, kan hidup Yesus itu bukan hanya di sekitar para murid ya, tapi juga di sekitar orang banyak gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat bagaimana orang banyak tuh selalu sebenarnya juga menyaksikan begitu ya. Mereka juga saksi mata sebenarnya walaupun bukan jadi saksi mata di seputar kebangkitan Yesus begitu ya. Tapi saksi mata dari kehidupan, dari pengajaran siapa sih Yesus. Mereka kan melihat juga mujizat yang dikerjakan Yesus begitu. Sebenarnya mereka juga saksi begitu ya, untuk menegaskan iya ya Yesus itu sekedar seorang anak Yusuf dari Nazaret atau memang apa yang seperti menjadi identitas yang dinyatakan. Tapi gini, persoalannya adalah para serdadu itu memang tidak mempercayai. Tidak ada fase di mana dijelaskan kepada mereka mempercayai apa yang mereka lihat gitu. Kadang kalau sebuah peristiwa dilihat menjadi sebuah peristiwa yang tidak ditelaah dan tidak sampai pada sebuah refleksi iman, ya yang menjadi sebuah peristiwa aja gitu. Nah, saya pikir itu yang terjadi dalam kehidupan para serdadu, begitu ya. Kalau di dalam Matius, memang Injil-Injil ini mungkin sekaligus gitu ya. Injil-Injil itu memang sekali lagi Injil menceritakan kehidupan dengan Yesus menurut bagaimana, bukan hanya soal bagaimana Injil itu dituliskan dengan tujuannya, tetapi juga sebuah refleksi penulis Injil gitu ya. Sehingga kita bisa lihat penekanan dari satu Injil tentang detail peristiwa, bukan hanya peristiwa kebangkitan kematian, tapi juga banyak peristiwa yang lain begitu. Itu tuh bukan hal yang bukan karena kronologis rutut sejarah gitu. Kalau di sana 2, di sini harus 2 dong, biar sama, dia kembar. Bukan gitu. Tapi karena memang ini adalah sebuah sesuatu peristiwa yang ingin diceritakan kembali, tapi bukan cuma sebagai sebuah sejarah, tapi sebagai sebuah penghayatan iman. Nah, sehingga detail itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan gitu ya. Kita bisa lihat ya, malaikat jumlahnya aja beda-beda, ada yang 2, ada yang 1 begitu ya. Ya, itu beda-beda. Begitu juga begitu kalau di Matius ada serdadu, di tempat yang lain nggak ada begitu ya, nggak dituliskan paling tidak. Kalau di Lukas kan kita nggak melihat itu ya, kalau di Matius lebih kelihatan begitu. Jadi memang bukan soal detail, soal peristiwanya begitu, dan itu yang mau disampaikan penulis Alkitab ya, bagaimana sebenarnya peristiwa ini, bahwa ada fakta pertama, fakta kubur kosong.
Nah, kemudian fakta itu dianulir, fakta itu ingin dibelokkan, memang ada upaya dan itu dituliskan begitu ya. Jadi memang ada upayanya lewat apa ya? Seperti dikatakan berita yang disebarkan itu bahwa para murid mencuri mayatnya Yesus begitu ya, supaya orang kemudian tidak berspekulasi lagi dengan kubur yang kosong. Kenapa tidak berspekulasi lagi dengan kubur yang kosong? Karena itu punya konsekuensi yang mengkhawatirkan untuk kepemimpinan di masa itu, kepemimpinan Roma di saat itu, supaya murid Yesus ini tidak menjadi gerakan pengikut Yesus yang kemudian bangkit dengan peristiwa ini gitu. Ya, ini punya isu politik juga sebenarnya. Kenapa kemudian diredam dengan peristiwa itu? Jadi aspek kenapa kemudian dengan sengaja itu dinyatakan ya, walaupun pada akhirnya dampaknya juga sampai sekarang kemudian ada orang yang memang mempercayai bahwa kubur kosong itu sebagai sebuah bentuk para murid yang mencuri mayat atau memindahkan mayat Yesus begitu ya. Nah, tetapi karena yang mau kita lihat adalah bagaimana peristiwa itu mau diberitakan dengan sebuah kepercayaan, dan itu yang menjadi kata kunci saksi yang disampaikan di dalam Injil itu bukan cuma sekedar saksi mata peristiwa, tapi saksi yang melihat tapi sekaligus mengimani, mempercayai. Dan itu yang kemudian menjadi pesan bagaimana para murid memberitakan Injil, karena mereka juga menyaksikan. Karena kemudian kan Yesus yang menjumpai para murid terjadi ya. Yesus yang bangkit menjumpai para murid terjadi. Lewat peristiwa itu mereka udah jadi saksi akhirnya. Tadinya para perempuan, tapi lewat perjumpaan Yesus bersama dengan para murid, mereka menjadi saksi. Itu yang mereka imani. Dan peristiwa bahwa Yesus betul itu bangkit, itu yang menjadi sumber pemberitaan firman, sumber pemberitaan Injil tentang Yesus. Itu aja kalau saya mau tambahin. Ya, Domina, boleh nanggepin yang Pak Dapot tadi ya? Pak Dapot tadi kan mengatakan bahwa tentara itu bisa menjadi saksi. Sudah, menurut saya. Kenapa? Saya dulu nggak ngerti ya. Kan mereka itu disuap untuk diam. Tapi kenapa Matius bisa menulis begitu? Penulis Injil pasti nggak ngarang dengan tuduhan-tuduhan kan? Lalu beberapa saat yang lalu saya nonton film tentang seorang perwira yang ngurusi tentang penyaliban Yesus, yang nanti akhirnya dia jadi orang percaya gitu. Itu kan ya itu semua rekaan ya, kira-kira gitu kan, dia mencari itu anak buahnya dia gitu, karena dia disembunyikan sama para imam di tempatnya siapa, didatengin terus ditanyain sama dia, kamu sebetulnya kenapa kamu harus desersi, harus bersembunyi gitu. Ya karena saya menyaksikan itu dan saya ditekan dan saya disuap gitu. Ditekan dan disuap, yes. Tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang kemudian ngomong ini kan, bahwa berita itu kemudian tersebar. Tetapi bahwa berita-berita yang sudah tersebar di orang-orang Yahudi dan terlanjur dipercayai, ya wes, itu konsekuensi yang sampai sekarang. Tetapi bahwa di Matius ada pernyataan begitu, itu pasti bukan karangan kan gitu. Ya mungkin itu aja kali ya. Demikian Bang Dapot dan Pendeta Vera. Ya, masih memperkaya. Ya. Pak Jarwo. Ya, Pak Krisna sebentar ya, Pak Krisna. Iya. Enggak, saya mau kasih tahu satu yang Pak Jarwo bilang tadi, yang bahwa di Matius dinyatakan memang ada kan di Matius. Oh iya. Matius 2:18. Dusta Mahkamah Agung itu, Mahkamah Agama. Jadi memang itu disuap penjaga, berarti kenapa harus siap? Mungkin benar mereka tahu sebetulnya. Kalau lihat mereka sampai harus disuap gitu ya. Karena itu di Matius 28 jelas sekali kan dibilang 28 ayat 11-15 kan. Gitu aja. Bahwa Yesus Mesias saja mereka tahu. Pada waktu Majus tanya ke Herodes kan dibilang, iya betul. Mesias akan lahir di Bethlehem, tapi kan mereka enggak peduli gitu. Karena pas Yesus hadir, ya mereka udah terlanjur nyaman gitu. Takut kehilangan itu gitu. Pak Nurdin sih, Pak Krisna silakan. Terima kasih. Pak Nurdin silakan, Pak Nurdin. Oke, terima kasih Bu Vera. Ya berbahagialah para perempuan karena yang diberi kesempatan pertama melihat. Tapi ya ini menarik kalau kita baca di Lukas 8-nya ya, yang ayat 1 sampai 3 kalau nggak salah, di situ kan diceritakan tentang 3 orang tadi itu. Yohana, kemudian Maria Magdalena. Maria Magdalena itu adalah perempuan yang kalau tidak salah yang
dilepaskan dari roh-roh roh jahat. jahat. Kemudian Yohana itu adalah istri dari bendahara Herodes ya, Kuza. Jadi seperti sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka ini menjadi satu saksi kunci gitu ya, bersama tentu dengan Maria ibunya Yesus ya. Nah, kira-kira apakah memang ada pemahaman ya, ada ini sendiri nggak Bu Vera, yang perempuan-perempuan itu yang dipersiapkan oleh, karena ini signifikan sekali yang 3 orang itu gitu. Terima kasih Bu Vera. Makasih Pak Nurdin. Sebenarnya berita kebangkitan yang dialami pertama kali para perempuan itu kabar membebaskan juga bagi para perempuan. Sebenarnya itu dampaknya juga begitu ya. Walaupun tidak ingin mengatakan bahwa kemudian superior karena di dunia Yesus, zaman Yesus begitu ya, laki-laki superior terhadap perempuan begitu ya. Tidak ingin mengatakan sekarang perempuan superior terhadap laki-laki, tidak, tapi ingin justru menunjukkan bagaimana sebenarnya penghargaan kepada setiap orang gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebenarnya juga menjadi sebuah kelegaan dan juga pembebasan bagi kaum perempuan, bahwa dia juga menjadi murid yang murid Yesus begitu. Murid Yesus nggak hanya harus dengan laki-laki, walaupun segala sesuatu seringkali dilakukan dengan demikian, tetapi bagaimana peran perempuan untuk memberitakan Injil itu juga penting gitu. Ya, karena perempuan-perempuan ini di sepanjang kehidupan Yesus itu selalu di belakang layar. Ya. Kan seperti kalau misalnya di Lukas 8 yang dikatakan oleh Pak Nurdin, itu kan sebenarnya juga disebutkan saja perempuan-perempuan yang melayani Yesus, tapi mereka di belakang layar gitu ya. Ya, mereka seperti support sistemnya saja, sehingga kemudian sering dianggap bahwa perempuan tuh pelengkap dari pelayanan gitu. Yang laki yang ini nanti perempuan yang lengkapin gitu ya. Nah, biasanya yang lengkapin tuh urusan konsumsi begitu ya. Jadi tapi peristiwa kebangkitan justru enggak gitu. Bahwa misi memberitakan tentang kebangkitan, misi Allah itu dalam peristiwa Yesus yang bangkit itu dipercayakan kepada setiap orang, entah laki-laki ataupun perempuan. Maka kemudian perempuan juga kemudian dipercaya untuk menjadi saksi kebangkitan di pagi itu, walaupun diikuti dengan para murid yang lain yang juga mengalami peristiwa peristiwa kebangkitan Yesus yang menjumpai mereka begitu ya, dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi perempuan juga secara khusus disapa lewat peristiwa ini begitu ya. Mungkin karena ketelatenan itu juga menjadi sebuah kebiasaan mereka yang ingin merawat jenazah datang ke pagi itu, tetapi di sisi lain berita kebangkitan yang menyapa mereka para perempuan, menurut saya itu menjadi sebuah, sekali lagi ya, kalau hidup mati hidup begitu ya, kehidupan lalu mati lalu ada kehidupan baru, itu juga menandai bagaimana konsep kita tentang laki-laki dan perempuan dibaharui di dalam Kristus. Dan itu juga menandai bagaimana tanggung jawab kita sebagai laki memberikan firman itu menjadi tanggung jawab yang sama gitu ya, yang harus dihidupi ya. Dan menurut saya sapaan Tuhan tuh indah sekali ya. Bagaimana pada saat satu sisi orang itu dikecilkan arti dan perannya, justru dalam kisah dia diangkat oleh Yesus. Itu sebenarnya nggak cuma pada perempuan. Menariknya apa? Respon perempuan. Karena ketika para perempuan memberitakan apa yang mereka jumpai, perkataan itu dianggap omong kosong. Ya kan, sebenarnya menarik gitu. Jadi nah itu kan proses ya, para murid juga proses bahwa memberitakan ini juga soal para perempuan loh. Yesus juga percaya sama mereka untuk memberitakannya, walaupun pada satu sisi mereka juga berproses gitu untuk melihat bahwa berita perempuan itu nggak omong kosong, benar, dan itu dibuktikan oleh Petrus gitu. Pertanyaan lanjutannya, apakah atas dasar itu Protestan memperbolehkan perempuan jadi pendeta? Bisa, ya, walaupun karena orang ada juga menggunakan ayat Paulus ya,
untuk mengatakan perempuan tidak boleh mengajar begitu ya, pada peristiwa di mana perempuan kalau nanya suruh nanya suaminya di rumah gitu ya, jangan di depan umum ngomong gitu ya. Walaupun ada konteksnya kenapa perempuan dikecam begitu oleh Paulus ya, tetapi di sisi lain betul itu menjadi dasar teologis kita, bagaimana tanggung jawab memberitakan Injil, tanggung jawab untuk mengerjakan misi Allah itu diemban, dipercayakan kepada murid Yesus baik laki-laki atau perempuan. Formulasi itu sangat nyata pada saat misalnya kalau di GKI ya Pak, formulasi itu sangat nyata pada saat pengangkatan misalnya penatua baik laki-laki maupun perempuan, penabisan ya baik laki-laki maupun perempuan begitu ya. Statement itu selalu diingatkan bagaimana baik laki-laki maupun perempuan itu dipercaya Tuhan untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Terima kasih Bu Vera. Meskipun perempuan tidak menjadi isu utama Injil gitu ya, tetapi Ya, betul. Injil Lukas sangat memberi tempat bagi perempuan. Tidak saja pada proses kelahiran Yesus, proses kebangkitan Yesus. Lahirnya Yesus, siapa tokohnya? Para perempuan itu. Pada waktu Yesus harus lahir, siapa tokohnya? Perempuan itu. Ketika kita memahami bahwa kata luma itu diterjemahkan tidak sebagai penginapan ya. Jadi Yesus lahir di antara keluarga. Pada waktu Yesus disunat, ada peran Nabi Hana itu di sana ya. Lalu Yesus diurapi. Pada waktu Yesus meninggal, yang di sekitar salib juga para perempuan. Pada waktu bangkit ternyata juga perempuan. Terima kasih Pendeta Vera. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih sama-sama. Pak Jaro, Yuk Pak Krisna silakan. buka komen sedikit yang mengenai itu Pak, yang sebentar, perempuan ini menarik nih. Pak Krisna sebentar ya. Saya lupa Ya. mengucapkan terima kasih kepada Arthur yang sudah bertanya lewat chat dan pertanyaannya sudah dijawab Pendeta Vera tadi ya, Arthur ya. Terima kasih. Silakan Pak Krisna. Dengan saya juga mengenai perempuan itu, tadi yang Pendeta Vera bilang di kasusnya Paulus memang ada di seakan-akan perempuan jangan bicara, tanya sama laki-laki gitu kan ya. Tapi yang saya setuju itu konteksnya mungkin berbeda. Cuman kalau kita lihat, saya lebih yakin itu tidak dibatasi perempuan laki, karena begini, kalau saya melihat itu kan yang dikatakan Paulus, tapi kalau kita lihat di yang Tuhan Yesus katakan amanat agung kan, dia kan enggak, waktu itu memang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia yang berkumpul memang semua laki-laki kan, murid-muridnya yang saya pahami, tapi yang dia katakanlah pergilah jadikanlah semua bangsa murid, tanpa bilang perempuan atau laki kan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid itu, ajar mereka seperti apa yang aku lakukan, aku akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Jadi kan di sini kalau menurut saya nggak ada tuh jenis kelamin. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mau perempuan mau laki ya sama. Amanat agung tuh berlaku bukan untuk laki aja, tapi kan untuk semua. Menurut saya sih begitu ya. Dan kalau saya refer lagi peran perempuan, saya lihat di sejak perjanjian lama kan juga kita lihat kan waktu Yosua misalnya, Yosua menaklukkan Jericho. Waktu mengirim pengintai yang sampai dia disembunyikan oleh ada pelacur di tembok Jericho kan. Kalau kan mereka mati pengintai. Akhirnya perempuan itu bilang nanti kalau Yosua datang menghancurkan kota ini, selamatkan keluargaku. Terus dia bilang, kamu ikatkan tali di rumahmu kan. Kemudian pada saat Yosua menghancurkan Jericho kan hanya semua diratakan, dibunuh kecuali perempuan itu. Yang karena dia memasang pita merah itu di rumahnya, dia yang diselamatkan. Jadi di sini saya lihat memang peran perempuan itu di mata Tuhan ada yang khusus gitu. Itu yang menurut saya. Bahkan ada nabi-nabi perempuan kan Pak, Deborah yang hakim-hakim. Iya Deborah. Nabi Hana itu. Ya, jadi makanya kalau saya refer ke amanat agung, saya nggak melihat di situ bahwa perempuan nggak boleh gitu. Sama kalau saya lihat di situ. Iya. Jadi gini gitu. Pak, yang mau ditunjukkan, yang mau saya upayakan tunjukkan bukan ingin mengcounter bahwa Allah membedakan, justru enggak begitu ya, bahwa Allah justru enggak membedakan. Sebenarnya itu sudah nyata begitu ya dari sejak awal bagaimana seluruh ciptaan dilibatkan Allah, entah laki maupun perempuan, bahkan anak-anak ya.
Dikatakan siapa yang menyambut firman Tuhan seperti anak-anak ini kan begitu ya. Jadi sebenarnya ingin menegaskan semua orang tadi ya, kalau mau dikaitkan dengan amanat agung itu yang pertama. Yang kedua, tapi kita ada di tengah budaya patriarkal. Notabene itu budaya Alkitab juga gitu ya. Orang Yahudi yang merendahkan perempuan termasuk begitu ya. Mereka terbiasa menganggap perempuan masyarakat kelas 2 begitu. Nah, di tengah budaya ini pesan ini diantar begitu ya. Pesan ini diantar, bagaimana cara mengantarnya, bagaimana Allah berkenan laki-laki maupun perempuan. Memang kita bisa lihat dari berbagai cara Allah melibatkan perempuan untuk mengerjakan misi Allah. Ya, ada banyak kisah seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi begitu ya. Walaupun di sisi lain ada budaya yang tetap dipertahankan di masa sekarang begitu ya. Masa sekarang juga budaya patriarkal masih cukup kuat mewarnai juga terhadap misi. Itu juga ada yang memakai itu begitu. Nah, biasanya rujukannya yang dipakai Paulus begitu ya. Biasanya walaupun sebenarnya menurut saya dalam ini sebenarnya Paulus tidak ingin mengatakan demikian kalau kita melihat konteks pembicaraan ayat itu begitu ya. Kalau memang main ditarik aja orang bisa misunderstanding begitu ya, tetapi konteksnya tidak. Tetapi saya setuju apa yang dikatakan Pak Krisna tadi. Tentu justru di sini memberikan pesan bahwa setiap orang dipercaya untuk mengerti salah dimaksud dan bersama dengan laki-laki. Mungkin yang bisa menjadi pendekatan pemahaman, Domina, pada waktu itu kan dikatakan yang berbicara, perempuan yang berbicara di depan umum dan perempuan yang rambutnya diikat-ikat itu hanya pelacur, gitu kan? Ini kan masih penginjilan baru nih, masih mengadop nilai-nilai yang itu, gitu ya. Jadi di awal dikatakan seperti itu, mungkin begitu nggak sih ya? Kan perempuan itu nggak boleh. Ini upaya Injil. Ya. Injil itu kan kabar baik ya. Ya. Kabar baik yang menyapa cara kita. Jadi kalau jangan geser dulu gitu ya. Ini kalau kita merujuk kepada peristiwa kebangkitan, bagaimana kebangkitan itu tuh benar-benar mengubah ya. Jadi peristiwa kebangkitan tuh bukan hanya mengubah satu sisi dalam kehidupan kita, ternyata dia mengubah banyak hal. Dia menyapa para perempuan yang biasa diabaikan, bahkan para murid menganggap omong kosong taksi para perempuan begitu ya. Justru ini ditegaskan kembali bagaimana berita kebaikan, kabar baik ini berlaku atas semua orang. Jadi menurut saya ini cara indah Tuhan, bagaimana peristiwa kebangkitan itu ternyata bisa mengubah tatanan kehidupan kita secara menyeluruh begitu. Ya, terima kasih Pendeta Vera. Bapak Ibu yang lain silakan. Sorry, lampu saya tumbang. Silakan. Boleh saya. Herdian, silakan. Silakan Ibu. Ibu Teli ya. Ya, silakan Ibu Teli. Ibu Pendeta Vera, selamat malam. Memikirkan dari kelahiran ya yang ditentukan Allah melalui rahim dari Maria, dia dilahirkan. Sesudah itu dia harus melayani dan saatnya dia harus mati dipaku di atas kayu salib. Dan semua cerita dari Alkitab itu, apakah Ibu Vera semua itu sudah di dalam rencana Allah untuk kehidupan sebagai suatu bekal hidup bagi manusia. Nah, mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah tertulis sejarah, tapi sejarah ini semua dalam pengetahuan Tuhan Allah sendiri yang membuatnya semua. Apakah itu satu pemahaman iman saya yang mungkin salah, tapi saya kepingin penjelasan dari Ibu Pendeta Vera. Jadi semua kejadian apa saja diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan langit dan bumi, surga dan bumi, dia kuasai. Berarti dia menguasai semua apa yang terjadi di dunia ini. Ya, antara laki atau perempuan, tadi pertanyaan-pertanyaan apa, semuanya itu Tuhan sudah atur ya. Apa salah
saya punya pertanyaan ini, Ibu. Jadi saya pikir kita itu jangan terlalu memberatkan pikiran dengan segala, karena Tuhan telah mempersiapkan semuanya itu buat kita. Jadi cuma iman kita yang mau bertumbuh, dan iman yang ada pada kita itu menjadi tangan Tuhan untuk orang lain, supaya menjadi contoh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Begitu kira-kira Ibu Vera, Pendeta Vera. Ya, makasih Bu Matilda. Tentu saya tidak ingin mengatakan bahwa pertanyaan atau pengertian yang Ibu pegang selama ini salah. Saya juga mengimani hal yang sama. Bahwa Allah tahu begitu ya, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tentu penghayatan iman itu boleh bertumbuh seiring dengan pemahaman kita yang semakin dibukakan Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Jadi kalau misalnya pada malam ini kita bersama-sama berdiskusi tentang kebangkitan Yesus, sebenarnya Bang Yesus menyatakan kita lagi kepada sebuah pengakuan, ya Tuhan itu punya rancangan yang baik, dan rancangan yang baik itu dikerjakan Dia dari awal sampai pada ketuntasannya. Kan rencana baik Tuhan apa? Menyelamatkan, kan? Dan itu sudah Allah terus kerjakan sampai saat ini. Dan itu Dia juga nyatakan lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diimani oleh Ibu adalah sesuatu yang kita imani bersama begitu. Tetapi yang kita iman sama ini boleh dipertanyakan nggak? Boleh didiskusikan? Sangat boleh. Karena justru dengan itulah kemudian kita bisa mengatakan iya ya, bahwa kita menemukan kembali sebuah pernyataan atau penegasan bagaimana apa yang kita imani tentang Allah yang baik dengan punya rancangan yang baik yang menyelamatkan itu nyata seperti apa yang boleh kita pelajari misalnya di dalam firman Tuhan. Misalnya kalau malam ini lewat kisah kebangkitan. Saya setuju, Bu Matilda. Terima kasih Pendeta Vera, terima kasih Ibu Tili. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain Ibu Gracia Indriani. Silakan. Halo. Hai, halo Pendeta Vera, Gracia. Ya. Silakan. Semuanya. Aku mau nanya nih. Ini iya, Gracia, jadi bener Gracia tuh mamanya. Beneran sih. Iya, aku ikut Pati Bulung sekarang. Enggak, nih beneran aku mau nanya. Silakan. Jadi gini, kan aku belakangan nih lagi mendalami yang namanya firman Tuhan, semua kisah tentang Yesus Kristus, dan aku kayak jujur banget nih kayak mengalami perjumpaan yang indah banget dengan Tuhan Yesus gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa semua buku-buku yang kebetulan buku spiritual, mungkin cuman saya buku-buku santai gitu tuh mengarahnya ke satu hal, itu topik hari ini Kak. Jadi membahas bahwa perempuan dipakai oleh Yesus gitu loh, untuk kan biasanya mungkin kayak tadi didiskus bahwa tentang budaya patriarki kan, itu kan sangat kuat sekali. Itu aku ngerasa bahwa entah kenapa nih di era mungkin di generasi yang sekarang ini bahwa topik kayak perempuan tuh bisa dipakai oleh Kristus untuk memberitakan Injil tuh menurut aku menarik banget gitu loh. Dan aku jadi kayak semakin, karena entah kenapa bacaan-bacaan aku baca tuh mengarah ke situ, kayak tentang wanita itu bisa digunakan oleh Allah untuk mengikuti memberitakan Injil dan segala macam. Nah, tepat Kak Vera gimana tuh? Kayak aku tuh benar-benar tertegun gitu dengan topik hari ini juga, karena kok ngarahnya ke sini terus, ke wanita terus, ke perempuan terus, dan aku jadi semakin penasaran gitu. Dan itu aja pertanyaan aku. Makasih. Makasih Gracia. Gracia tanya kepada seorang bukti. Iya, makanya itu aku pengen pendapat, pengen discuss gitu. Iya. Sebenarnya ini menjadi salah satu semangat kalau boleh bilang gitu ya, semangat para perempuan, karena kita juga menghidupi peristiwa kekuatan dominasi laki-laki dalam budaya patriarki hingga saat ini begitu ya. Tapi sekali lagi
bagaimana firman Tuhan itu memercayai setiap orang, misalnya seperti Pak Krisna tadi ya, kalau mau merujuk kepada ayat kepada semua orang, semua bangsa begitu ya, itu adalah sebuah misi yang dipercayakan terhadap perempuan. Sebenarnya kisah-kisah ini mengingatkan kita supaya kita ini para perempuan pertama nggak mengunderestimate diri sendiri gitu. Perempuan bisa apa sih kayak begitu ya. Kita perempuan tuh juga jangan menilai peran kita ini nggak berarti, karena Tuhan memberi peran yang sama sebenarnya kepada kita untuk memberitakan Injil, dan itu bukan hanya dipercayakan di masa, tetapi sudah dipercayakan sejak awal. Pekerjaan baik Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita yang mau diselamatkan begitu ya. Bagaimana tadi beberapa teman-teman mengatakan perempuan itu tidak pernah absen dalam pekerjaan pernyataan perwujudan karya Allah. Dia nggak pernah absen begitu, selalu ada dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah begitu ya. Bahkan pada saat posisinya yang amat lemah sekalipun, misalnya tadi ya pelacur begitu ya, pada saat posisi yang amat lemah sekalipun dia tetap bagaimana Allah melibatkan. Itu artinya sebenarnya posisi perempuan yang lemah kan juga ada dialami oleh posisi laki-laki yang lemah begitu ya, dengan kisahnya tentu, dengan pengalamannya. Kalau yang laki-laki diangkat, maka tentunya ini juga mau mengatakan perempuan diangkat dari kelemahannya. Jadi sebenarnya Injil, kabar baik ini menjadi sebuah hal yang menyentak begitu ya, dan menyadarkan kita bagaimana sebenarnya pekerjaan Allah ini berlaku atas kita semua, menyapa kita semua, juga para perempuan. Sehingga perempuan-perempuan hari ini kalau misalnya mau, biasanya memang cerita kebangkitan ini bisa menjadi sebuah kisah yang menghidupkan kembali bagaimana para perempuan dengan penuh semangat dan ketekunan mengerjakan misi Allah dalam hidupnya. Membebaskan kaum perempuan juga begitu ya, dari segala hal-hal yang membuat dia menjadi kerdil, menjadi kecil. Kan banyak kok ya perempuan tuh dikecilkan begitu ya, dengan banyak nilai aturan yang membuat saya nggak berharga, enggak. Tetapi justru peristiwa kebangkitan mengingatkan kita bahwa kita sama berharganya. Saya tidak ingin mengatakan lebih berharga, tetapi sama berharganya dengan kaum laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan misi Allah. Dan Allah dengan jelas sebenarnya ya menunjukkan kepada kita bagaimana itu dipercayakan kepada para kaum perempuan. Maka penyebutan nama kaum perempuan lewat peristiwa kebangkitan itu istimewa. Karena iya, sangat istimewa kata Pak Jarwo. Pada saat Yesus mencari murid yang dicari, yang dia kan 12 rasul itu kan, 12 murid, nama-nama itu aja gitu ya. Lalu ada perempuan-perempuan gitu ya. Nah, pada saat peristiwa ada beberapa perempuan, misalnya kisah penyembuhan perempuan dari Viro Venesia, nggak disebutkan namanya, cuma identitas gendernya dan asalnya perempuan Viro Venesia. Pada saat peristiwa mujizat Yesus memberi makan, yang dihitung siapa? Laki-laki gitu ya. 5.000 orang laki-laki, dan tidak terhitung anak-anak dan perempuan begitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana peristiwa kebangkitan ketika nama perempuan disebutkan itu tuh istimewa. Artinya sebenarnya istimewa itu ingin menunjukkan bagaimana misi ini tuh juga harus perempuan emban di dalam hidupnya. Misi ini harus perempuan jalani hidupannya, karena memang sejak awal perempuan juga dipercaya begitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Malam ini laki-laki 12, perempuan 31. Enggak, Pak Nurdin. Tadi totalnya 51. Banyak perempuan yang pergi. Jadi sebenarnya yang dihayati oleh Gracia sangat baik, sangat indah begitu ya. Bagaimana kita nih, termasuk Gracia sebagai kita nih kaum perempuan di segala usia muda harus menghayati bahwa ini tanggung jawab kita nih yang dipercayakan Tuhan, memberitakan Injil dengan cara, dengan tempat, dengan misi, dengan visinya tersendiri. Tentu jalannya tentu beda. Misalnya Gracia tentu jalannya berbeda dengan saya yang menghayati itu dengan mengambil jalur kependetaan misalnya. Tapi bukan berarti
kalau nggak jadi pendeta nggak ngerjakan misi ya enggak gitu ya. Gracia dengan sebuah penghayatannya Tuhan mau lakukan kita menjadi para pembebas-pembebas dalam kehidupan kita. Dan itu kabar indahnya dari peristiwa kebangkitan. Thank you Kakak, luar biasa indahnya. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Sama-sama Ya, terima kasih. Pak Krisna mau? Iya, thank you. Perempuan lagi hebat nih sekarang nih bicarain. tapi bener Bu Vera, bener. Kita lihat aja ya. Kita punya menteri yang terhebat 3. Sri Mulyani, keuangan, sosial, luar negeri semuanya perempuan. Jadi emang hebat gitu loh. Sama hebat. Bu Vera, saya mau nanya sih sekalian nih ya. Saya kalau baca tadi mengikuti yang tadi ini mengenai, dia kan cerita mengenai kebangkitan Yesus ya. Halo? Iya Pak. Nah, yang satu saya mau tahu, mau minta pandangan sebetulnya sebenarnya kalau saya baca dari sini, sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu kan ada 12 itu mereka mengikuti Yesus kan kira-kira mungkin 3,5 tahun ya sejak dipanggil Petrus misalnya Tuhan Yesus mati di kayu salib kan mungkin sekitar 3 tahunan yang kalau nggak salah gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini kelihatannya murid-murid itu sampai dengan titik-titik terakhir itu masih belum percaya. Kalau kita lihat di teks yang tadi waktu ditanyakan mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati, terus mereka kan ya belum dijawab, terusnya ingatkah kamu apa yang dikatakan di Galilea gitu kan. Jadi itu di Galilea dikatakan suatu hal yang penting mengenai kebangkitan, tapi seakan-akan murid itu nggak ingat. Menurut pandangan saya kalau nggak ingat tuh seakan-akan ya dengar tapi lupa gitu loh, karena dianggap nggak penting. Terus kalau saya refer ke perikop yang sama mengenai kebangkitan Yesus di Yohanes, di situ pun Yohanes 20 ayat 9 dikatakan sebab selama itu mereka ini kan maksudnya murid-murid belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kesannya sampai dari sejak pada saat Petrus dipanggil untuk menjadi penjala orang, tentunya dia belum tahu kan. Jadi ada proses kan, dia belum mengerti siapa itu Yesus. Tapi setelah 3 tahun sampai bahkan Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikubur, bangkit, masih juga belum mengerti. Mungkin Thomas pun nggak percaya. Bahkan sampai kenaikan tuh kalau kita lihat Yohanes terakhir tuh dia masih salah mengartikan yang ada pengikut Yohanes yang mengatakan kapan dia akan, apakah dia akan selamat. Terus katakan kalau saya inginkan dia hidup sampai nanti itu. Nah, jadi kok lama sekali gitu. Jadi kenapa kira-kira prosesnya kayaknya nggak sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga pun masih belum percaya gitu. Mungkin bisa ada kasih gambaran gitu. Iya, Pak Krisna. Di satu sisi ya Pak, itu boleh dibilang ya buat saya ya. Di satu sisi itu kalau dibilang menenangkan atau apa, saya mensyukuri begini. Karena apa? Karena betapa sabarnya Tuhan terhadap kita yang mencoba mengatur Tuhan dengan pikiran kita. Justru proses panjang para murid untuk mengerti misi Allah, untuk mempercayai Yesus adalah Mesias, yang sudah berulang kali dibuktikan dengan peristiwa yang sangat boleh dibilang sangat gamblang begitu ya. Nyata di depan mata, betul-betul di depan mata, sampai Yesus bolak-balik mengatakan mengapa kamu orang yang kurang percaya, bolak-balik Yesus ngomong kayak begitu gitu ya. Tapi di satu sisi itu menunjukkan kepada kita betapa Tuhan memberi ruang buat setiap orang belajar, dan Tuhan memberikan kesempatan yang tak terhitung buat seseorang untuk punya pengalaman iman dan kemudian memegang teguhnya lewat setiap fase di dalam kehidupannya. Jadi kenapa sih buat kita yang mempercayai Yesus di masa sekarang, tentu kita bisa melihat ini dengan cara pandang yang beda. Kok bolak-balik percaya? Itu ya, begitu.
tunggu dulu. Kalau dalam hidup kita tempatkan dulu dalam kita juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kan dalam hidup kita ini Tuhan nih gimana sih ya? Oh, saya udah bikin gini, ini gimana sih sebenarnya Tuhan maunya apa sih kan gitu ya? Saya percaya tidak ada yang mustahil bagimu, tapi gimana sih? Itu kan juga menjadi pergulatan kita toh sebagai para murid kan, masa kini kan begitu ya. Ya. Jadi buat saya tuh di satu sisi mungkin agak gemes, ini kenapa sih nggak percaya gitu ya, tapi di sisi lain kita kalau melihat dari aspek Tuhan ya, jadi dua cermin begitu ya, bahwa di satu aspek para murid kita melihat diri kita, oh ya pada saat saya juga sulit untuk menerima pekerjaan Tuhan, sebenarnya yang perlu saya lakukan, yang indah dari para murid itu adalah betapapun sulitnya mereka mencoba mengerti, mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup mereka, mereka tetap jalan sama Yesus. Itu yang indahnya, gitu ya. Bahkan Petrus mengatakan, kalau kamu di penjara, kamu mati, aku tetap hidup kamu. Walaupun kemudian dia nyangkal 3 kali gitu ya. Tapi ketika dia nyangkal, dia tetap ada loh di situ. Ya Yudas aja yang kemudian memilih lain yang berbeda gitu. Kalaupun Yudas memilih tidak mengakhiri hidupnya, saya pikir pemulihan itu akan ada proses lain yang akan dialami oleh Yudas begitu ya. Nah, itu yang dialami. Para murid takut, bingung gitu ya, tapi tetap ngil Yesus gitu ya. Percaya gitu. Nanya gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita bisa lihat gini, kamu kok nanya ya, baru kan saya terkejut kok nanya lagi kan gitu ya. Ya, tapi tetap gitu. Jadi apapun proses itu sulit dicerna oleh mereka. Mereka tetap mencoba terus berada bersama dengan Yesus ketika Yesus hidup ya. Mereka tidak meninggalkan, walaupun pada fase di mana Yesus mati mereka pernah kembali jadi para nelayan begitu ya, kembali ke pekerjaan mereka masing-masing begitu ya. Tapi toh di sana kita bisa lihat bagaimana mereka untuk kembali untuk melihat panggilan mereka sebagai pencala manusia begitu. Jadi di satu sisi kita lihat reaksi murid itu menjadi cerminan buat kita sebagai para murid di masa sekarang. Di sisi lain kalau kita lihat bagaimana Tuhan mendampingi para murid yang susah banget ngerti dan percaya, kita mendapatkan sebuah kelegaan. Betapapun sulitnya saya untuk percaya, Tuhan gak pernah nyerah kok sama saya. Sampai di situ pada satu titik Petrus yang mengatakan aku tak mengenal orang itu, lalu kemudian pada peristiwa Pentakosta dia diseram di Salomo ketika orang mengatakan tutup mulut dia untuk tidak lagi mengajarkan tentang Yesus. Petrus justru mengatakan sampai mati juga kamu bikin apa saya nggak akan tutup mulut begitu ya. Lihat perubahan itu. Nah, artinya betapa bersabarnya Allah terhadap semua proses spiritualitas para murid, maka itu juga menjadi sebuah sebuah kabar baik buat kita, betapa bersabarnya Allah buat kita semua dengan semua proses-proses naik turunnya kita untuk tetap setia kepada Allah. Kalau saya ngelihatnya begitu. Iya, saya melihat kegagalan para murid untuk paham itu menjadi proses yang mempercepat kita untuk memahami. Dari kegagalan-kegagalan mereka kita melihat betapa sabarnya Tuhan gitu ya. Sehingga kita, aku nggak seperti itu. Secara intelektual kita lebih dari murid-murid itu gitu ya. Tetapi siapa yang bisa jamin kalau tidak dengan pengalaman murid-murid itu kita juga bisa memenuhi harapan kita, langsung paham gitu ya. Tetapi kegagalan pahaman murid-murid itu menjadi berkah bagi kita untuk lebih memahami kesabaran Tuhan di dalam mengizinkan proses murid-murid untuk paham itu. Murid-murid sepertinya bukan tidak percaya Pak Krisna, tidak paham aja gitu. Sampai begitu ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Yuk Pak Krisna. Mari. Saya masih bisa. Ibu masih Bu. Bu Lili silakan. Boleh ya. Ya. Ibu saya tidak tahu ayatnya di mana itu, mungkin Ibu Vera tahu. Tuhan katakan buat lelaki seseorang itu, aku akan memberikan engkau penolong. Jadi Tuhan memberikan suatu penolong kepada lelaki itu. Berarti perempuan kan? Ya. Nah, penolong itu kalau diberi kepada orang, berarti Tuhan itu tidak memberikan begitu aja. Dia pasti kasih power, dia kasih sesuatu kebaikan untuk menjadi penolong. Ya. Jadi dengan penolong itu, si lelaki itu tertolong. Jadi sebenarnya laki-laki tidak boleh sombong.
Betul, Bu. Amin. Setuju. Maaf ya, dia mesti menghargai istri karena dia sudah diberikan Tuhan penolong. Jadi penolong itu tidak diberikan begitu saja, pasti berikan bekal, power, kekuatan, kuasa, apa saja yang Tuhan mau kasih melalui penolong. Ya, dia bisa masak, dia bisa jadi apa saja. Begitu kira-kira ayatnya di mana Ibu saya? Kejadian 2 ayat 18, Bu. Kejadian Ya. ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Apa 2? Sorry. Kejadian. Oh, kejadian. Ya. Tentang penciptaan Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu yang Ibu maksud kan? Iya, betul. Sudah pernah baca tapi lupa. Pendeta, sorry. Iya, nggak apa-apa. Umat kita saling mengingatkan. Saya Logikanya juga hafal semua ayat kok. Logikanya mau masuk ya, ke orang yang nolong pasti lebih kuat ya, mestinya. Namanya dia nolong. Kalau nolong pasti lebih kuat. Kalau lemah nggak bisa nolong dong ya. Iya, Pak. Ingat ada kata sepadan loh. Iya, sepadan. Iya. Oke, terima kasih Bu Tili. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bapak Ibu yang lain silakan, kita masih punya waktu. Mesti mengintip ke belakang. Mas Dedi. Bu Ratna Swandono, barangkali. Ada Bu Sri. Belum Pak Jarwo, menyimak. Saya juga meresapi tentang begitu indahnya rencana Tuhan, termasuk kepada perempuan. Saya sangat terberkati mengikuti Patibulum kali ini. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Ratna. Bu Nana, barangkali Bu Nana. Belum Pak. Belum Bu Nana. Cuma senang aja hari ini harinya perempuan ya. Oh, setiap Patibulum harinya perempuan, Bu. Bu Sri, bagaimana Bu Sri? Bu Sri Hidayat, Bu Nani. Boleh saya? Oh, silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri. Inilah Bu Sri. Pendeta Vera, Nak Vera. Saya tergelisah. Hari ini saya juga bersyukur ya topiknya perempuan. Di ayat 6 kan malaikat itu berkata bahwa ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi perempuan-perempuan ini juga mendengar dong. Ketika Tuhan Yesus itu berkata, jadi bukan hanya kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaan saya, ketika perempuan-perempuan ini mendengar, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu Sri. Ya, terdengar, ketika perempuan-perempuan ini mendengar, mereka biasanya kan perempuan itu memakai emosi ya, memakai perasaan. Dan dia mengikuti peristiwa-peristiwa sampai penyalipan dan kematian. Iman itu bertumbuh, tetapi murid-murid ini, bapak-bapak ini ya, mereka pakai logika. Jadi apa iya gitu ya. Sampai akhirnya dia melihat kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaan saya, seringkali yang pengalaman yang dilihat ya, itu sangat mudah sekali untuk wanita itu, perempuan itu bertobat dibandingkan dengan laki-laki. Apakah karena ini? Mohon maaf. Justru awas ya. Apa karena mereka pakai logika dan seringkali juga hal-hal yang tidak masuk akal itu tidak bisa masuk ke dalam logikanya bapak-bapak ini. Tetapi kalau perempuan itu menurut saya ya, begitu mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu sangat menghayati dan
mengamini banget gitu loh. Apa betul begitu nggak? Maaf, bukan merendahkan bapak-bapak, tapi mau mengatakan aja apakah mereka pakai logika, sementara perempuan-perempuan itu selalu pakai perasaan dan emosi yang menghasilkan iman. Terima kasih, Nak Vera. Terima kasih, Bu Sri. Ayo yang laki, Pak Jarwo mau jawab yang laki. Dalam hal ini premis itu tidak berlaku. Baik laki mau perempuan ternyata tidak memahami. Di Matius itu dicatat, Yesus itu memberitahukan kematian 4 kali. Dan di setiap pemberitahuan tentang penderitaan dan kematian, Yesus selalu ngomong, hari ketiga setelah itu aku bangkit. Itu tidak pernah didengarkan oleh siapa-siapa. Nggak pernah dipahami oleh siapa-siapa. Apakah para perempuan yang diberi privilege untuk melihat Yesus bangkit pertama tadi itu langsung percaya, langsung menghubungkan? Tidak juga, mereka kebingungan kan, mereka ketakutan pulangnya, laki-lakinya juga begitu gitu. Jadi bukan karena perempuan lebih emosi dan laki-laki lebih logika sehingga mencapai tingkat pemahaman yang berbeda. Enggak, mereka sama-sama gagal dalam hal ini. Begitu, Bu Vera. Ya, thank you sebagai laki-laki yang menjawab. Kalau kalau saya lebih tidak ingin menggaris tegas antara pikiran dan perasaan. Karena betapapun dibilang laki-laki sering mengutamakan pikirannya, tapi mereka punya perasaan, gitu ya. Betapapun perempuan dibilang selalu mengutamakan perasaannya, tapi mereka juga punya pikiran, akal budi. Saya tidak ingin menggaris tegaskan perbedaan itu menjadi sebuah perbedaan laki perempuan, gitu ya. Karena dua hal itu dimiliki oleh dua-duanya, baik laki maupun perempuan. Iya, tapi kan dominan belum tentu juga begitu ya. Saya pikir kalau ada orang pinter nggak punya hati itu ngeri banget loh, ya. Jadi sangat kejam dengan kecerdasannya. Tapi ada orang yang tulus tapi nggak punya akal budi, aduh dia juga ngeri banget, bisa dikerjain banyak orang dengan kehusannya begitu ya. Jadi makanya Allah mengatakan, kasihilah aku dengan segenap hati, segenap pikiran, ya, akal budi begitu ya. Jadi keseluruhan hidup. Nah, cerdiklah seperti merpati dan tuluslah seperti ular, gitu ya, kan? jadi sebenarnya itu satu kesatuan utuh yang diberikan laki-laki dan perempuan. Itu kalau misalnya pernyataan Bu Sri mungkin menjadi sebuah peringatan, mari jangan memuja pikiran, jangan memuja jangan memuja pikiran, karena apa yang kita pikirkan itu hanya secuil dari pekerjaan Tuhan yang besar. Sebentar ya, baterai saya habis. Lupa dicas. Itu hanya kecil sekali dari pekerjaan Tuhan yang besar. Maka kalau kita meletakkan percaya kita dari pemuasan pikiran, itu analoginya kebalik gitu ya. Ya kalau ini daya tampung kita ini cuma segenggam ini katakanlah. Pekerjaan Tuhan tuh begini gitu. Kita mengatakan, Tuhan kalau yang gede ini masuk ke sini, saya baru bisa percaya sama. Itu analoginya kebalik. Otak kita yang nggak muat gitu untuk ngerti yang gede ini gitu ya. Jadi jangan memuja pikiran. Lalu katakanlah di balik segala ketidakmengertian, aku mau percaya. Tapi juga jangan memuja perasaan begitu ya. Karena kadangkala kita bisa dipermainkan oleh perasaan kita begitu. Maka kemudian sering dikatakan, ujilah setiap pengajaran, ya, ujilah tiap roh, supaya apa, dengan akal budi kamu bisa menimbang segala sesuatu, apakah ini baik dan benar, apa ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak gitu. Nah, dua keseimbangan itu selalu Tuhan ingin kita upayakan ya. Sehingga buat saya, makanya tadi kalau bilang Bu Matilda mengatakan adalah penolong, itu pentingnya kita untuk saling menolong gitu ya. Bahwa bukan aspek soal masuk akal saja, tetapi juga aspek hati. Bukan soal aspek hati aja, tapi juga soal akal budi gitu.
itu membuat saling dilengkapi baik laki-laki maupun perempuan. Apakah itu mempengaruhi laki-laki jadi susah bertumbuh dalam iman, susah percaya daripada perempuan? Enggak juga, gitu ya. Karena saya juga ketemu perempuan-perempuan yang bebal ya banyak, begitu ya. Laki-laki yang tumbuh di dalam Tuhan ya juga banyak, begitu ya. Jadi pemisahan itu Enggak. apa ya Dikotomi itu enggak berlaku tidak gitu ya. terjadi karena dia laki dan karena dia perempuan. Tapi terima kasih juga kata Pak Dewo, sebenarnya kalau di dalam Lukas itu justru menunjukkan kegagalan kita semua, ya, bahwa betul kata Bu Sri bahwa pada saat pada saat malaikat mengatakan ingatlah apa yang diajarkan, itu betul para perempuan. Itu sekali lagi yang ingin menegaskan bahwa seringkali perempuan itu memang tidak tersebutkan begitu ya, tapi sebenarnya mereka ada di sekitar Yesus juga, bukan hanya para 12 murid begitu ya, tapi juga ada di sekitar Yesus di dalam pelarian gitu. Pun kita lihat bagaimana intensitas 12 murid yang lain ini lebih kental begitu daripada yang perempuan. Tapi juga perempuan kita bisa lihat bagaimana mereka menikmati pengajaran Yesus, bertumbuh bersama dengan Yesus. Tapi upaya mereka untuk mengerti siapa Yesus, ajaran Yesus, identitas Yesus menjadi perjalanan bersama para perempuan, para murid baik laki-laki maupun perempuan begitu ya. Perjalanan yang sama untuk ngerti, oh iya ya gitu. Karena memang kita bisa lihat tadi ya, proses para perempuan untuk melihat itu juga ditunjukkan di dalam Injil. Begitu Pak Bu Sri. Itu Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Vera. Terima kasih Navera, terima kasih Pak Sujarwo. Oke, Bu Sri. Pak Nurdin, monggo. Ya. Dulu, Pak. Terima kasih. Kita bergeser dari perempuan ya. Boleh Pak. Nggak, saya hanya ingin menjawab apa yang pertanyaan Ibu yang terakhir, arti kebangkitan buat kita gitu. Buat saya pribadi bahwa ini sangat menjawab sekali dualitas Tuhan, bahwa ketika ada kematian, disitulah kita yakin bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya, dan ketika dia bangkit, disitulah bukti bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dan di dalam kehidupan pribadi saya, ini menjadi sesuatu titik tolak buat kehidupan, bahwa itulah pengharapan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa tidak ada lagi kebahagiaan ketika kita diberikan keyakinan bahwa kita memahami Allah yang bangkit, Allah yang bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang Dia mampu memberikan segalanya, bahkan memberikan penolong, karena nanti ketika Dia naik ke surga, Dia akan kirim penolong buat kita. Jadi buat saya pribadi, jelas ini merupakan satu pengharapan, jawaban dari sebuah pengharapan, bahwa apapun persoalan yang akan kita hadapi, kita punya pengharapan karena kita punya Allah yang hidup. Itu mungkin Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin untuk refleksinya arti kebangkitan. Tadi Tante Lidi kali. Bahkan Paulus menegaskan ya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan dia sia-sia. Maka kekristenan kita ini sia-sia. Karena kekristenan kita dibangun atas dasar kebangkitan Yesus. Begitu Romina ya? Ya, setuju. Oke. Ibu Yudis mau tanya Kak? Tadi saya lihat menyala. Tante Lili yang nyalain resign. Tapi enggak apa-apa Pak, saya nambahin. Oh boleh Bu Yudis, silakan. Silakan Bu. Ini tadi acaranya santai, kita banyak bicara wanita, tapi juga dari sisi pria. Tapi ada hal yang saya lihat menyatu antara lain. Tapi maaf sebelumnya ya Pak Jarwo dengan Bu Tili ya. Pakaiannya sama, senada. Itu jadi menyatu. Terima kasih. Ya Pak Bu, sama Ibu Tili Bu. Saya sama Ibu Tili. Ibu Tili, kita angkat jempol, baju kita sama. Terima kasih Bu Yudis. Domina, siapa yang angkat tangan? Ibu Lili. Tadi Tante Lili yang angkat tangan. Oh kita coba. Tante Lili. Enggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Saya enggak. Iya. Tapi kayaknya Kak Mimi deh.
Kak Mimi silakan. Iya. Terima kasih Pak Jarwo sama Kak Ferry. Saya pakai handphone soalnya yang laptop saya lagi dipakai untuk persekutuan alumni. Yowis, ayo. Kak Mimi. Kak Ferry, saya ada sedikit pertanyaan sedikit mengenai ayat yang kedua ya. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi itu. Ketika menjenguk ke dalam, melihat hanya kain kafan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dengan apa yang kiranya telah terjadi. Yang menjadi yang ingin menjadi pengamatan saya saat ini adalah pada saat si wanita itu kembali dari kubur, dia memberitakan kepada murid-murid Yesus yang lain bahwa itu udah nggak ada di kubur gitu ya. Cuma saya jadi begini loh Kak Vera, saya menganggap 3 wanita itu mereka menyebar nyari murid-muridnya. Terus saya jadi mikir alangkahnya mereka ya tenaganya setelah Yesus itu mati. Saya membayangkan murid-murid itu nggak ada bareng-bareng lagi di satu rumah atau berkumpul atau seperti sebelumnya ya. Nah, jadi mencar gitu loh, sepertinya mencar. Kalau dalam pandangan saya Kak Vera, apakah benar? Tolong saya dikoreksi. Jadi kelihatannya kok cuma si Petrus ini yang sendiri gitu yang dijumpai, kok ke yang lain kemana gitu loh ya. Maksudnya berarti apakah pada saat itu wanita-wanita itu mencari murid-murid Tuhan Yesus itu berpencar-pencar? Karena kalau misalnya ketemu dalam satu tempat atau 2 tempat, itu paling enggak kan mereka rombongan gitu yang pergi gitu. Enggak cuma Petrus aja. Itu aja sih Kak Vera yang menjadi ini saya antusias pengen tahu gitu loh. Apakah saat itu setelah murid jadi pergi kemana enggak bertemu lagi. Karena dia ayat terakhir itu kan Petrus hanya sendirian. Dia malah bengong karena dia nggak punya teman, jadi mikir sendiri gitu. Bisa stres kali dia. Dia mau jawab sendiri, dia nggak tahu harus jawabannya yang benar. Itu loh. Saya tolong dibantu Kak Jarwo. Silakan Pendeta Vera. Oke. Makasih Kak Mimi. Justru memang tidak diberikan penjelasan yang lebih detail begitu ya. Bagaimana para perempuan menjumpai murid-murid lain. Tapi kalau mau dilihat, dikatakan di sana di ayat yang 10 ya, itu penyebutan nama begitu ya, dan perempuan lain juga bersama. Nah, dan perempuan-perempuan ayat 11 ayat 10, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Jadi memang tidak jelas apakah memberitahukan kepada rasul-rasul itu ada di satu tempat. Tapi kemudian ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka itu kan jamak. Mereka itu siapa? Mereka itu menunjukkan kepada para murid yang disebut sebagai di ayat yang ke-10 dikatakan memberitahukannya kepada juga rasul-rasul para murid ya. Nah, mereka yang lain itu artinya mengatakan itu kosong. Jadi part yang lain ketika mendengar reaksinya memang tidak clear posisinya di mana. Apa satu rumah mereka sedang kumpul, karena ketika Yesus jumpai mereka sedang kumpul misalnya di satu rumah begitu ya. Jadi ada indikasi juga sebenarnya pasca kematian Yesus para murid-murid bisa jadi memang tetap ngumpul begitu ya, walaupun ada momen di mana mereka misalnya pergi melakukan pekerjaan sehari mereka sebagai nelayan, tapi rupanya keterikatan mereka sebagai para murid tuh nggak langsung lepas begitu saja sepeninggalan Yesus ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjumpaan penampakan Yesus tuh selalu di antara pertemuan para murid ya, rumah yang terkunci misalnya di tepi pantai begitu ya, bersama dengan yang lain. Memang di dalam ayat ini tidak diindikasikan apakah para perempuan datang ke satu rumah lalu bicarakan kepada mereka. Tetapi paling tidak yang ditegaskan adalah yang pertama,
para perempuan memberitakan kepada para murid, dan itu jamak, jadi bukan hanya Petrus. Nah, jamak kepada mereka. Lalu lalu bagaimana reaksinya? Reaksinya sebenarnya satu, mereka nggak percaya, mengatakan perkataan para perempuan tuh omong kosong. Tapi cuma Petrus yang kemudian pergi, gitu ya. Jadi yang lain mengatakan di ayat 11, tapi bagi mereka, itu para murid, berarti para rasul, perkataan-perkataan itu omong kosong. Lalu ayat 12 dikatakan sesungguh pun demikian Petrus bangun. Jadi kesannya tuh, kalau bayangan saya justru mereka pada saat para perempuan ini ngomong di tengah pertemuan begitu ya, lalu yang lain omong kosong, tapi Petrus yang pergi, yang dia sendiri yang lari, walaupun dikatakan tidak dipercaya, tapi dia sendiri yang pergi ingin membuktikan. Lalu kemudian dikatakan di sana, karena dia yang pergi membuktikan, itu berarti meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain, yaitu adalah kubur. Dia melihat ke dalam kubur. Di situ kemudian terjadi sebuah reaksi di mana Petrus tidak mengerti dengan peristiwa itu. Kalau mencoba melihat ayat ini, gambaran saya seperti itu kan. Tapi gini Kak Vera, kalau seandainya kita baca lagi ayat setelahnya, kesan yang saya dapat justru setelah kematian Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus nggak ada lagi di kubur, kelihatannya kesan saya loh Kak Vera, saya nggak tahu nanti Kak Vera atau Pak Jarwo, itu murid-murid itu nggak nyatu lagi, soalnya buktinya banyak juga yang pulang kan, ada yang perjalanan mereka ke Emmaus gitu, seolah-olah pada saat itu juga loh, dan itu juga kan banyak yang acir gitu loh, kabur pulang kampung kali istilah kerennya gitu loh ya. Jadi untuk apa lagi toh, Tuhan Yesus udah nggak ada gitu loh. Udah pulang aja kita ke kampung masing-masing gitu. Jadi saya nggak tahu, saya malah justru pengen tahu gitu loh. Jadi mereka tuh pencar-pencar atau nyatu. Ya, kalau Kak Mimi nggak tahu, Injil memberitahu. Di Markus 16 ayat yang ke berapa itu? Yang perkotaan itu yang terakhir selesai itu, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah Yesus sendiri dan sebagainya ya. Lalu di Yohanes, setelah hari pertama itu, murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah. Yang kita pahami selama ini, saya sebagai guru sekolah minggu gitu ya, murid-murid Yesus itu justru berkumpul karena takut orang Yahudi itu berkumpul di satu rumah gitu ya. Nanti terus yang Yesus datengin berkali-kali itu. Terus ada Thomas yang minta itu. Sebetulnya jelas bahwa murid Yesus berkumpul, tetapi ketika jangka waktunya lama gitu, mereka kemudian menelayankan diri lagi, dan itu pasti di Galilea loh. Padahal berkumpul itu tadi kan ya mungkin mereka semua tadinya di Yerusalem kan, lalu mungkin mereka ke Galilea lagi. Makanya Yesus bilang pergi, jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Itu kan mereka dijumpai dalam komunitas-komunitas gitu, dalam berkelompok. Dan di dalam kelompok itu tidak hanya 12 murid. Itu kira-kira 120 orang yang berkumpul di situ kan? Kan pada pencurahan Roh Kudus itu kan? Ada di Injil ada itu kan ini. Di Markus ada, di mana itu? Di Yohanes ada. Bahwa mereka berkumpul. Di Kisah Rasul juga ada. Bahwa mereka bertanya. Mungkin Pak Jarwo bisa dipahami gini. Kalau mungkin sebentar Pak Kris, bisa dipahami gini. Kalaupun para murid berkumpul, itu bukan berarti mereka menghentikan aktivitas. Iya. Enggak, kalau berkumpul berarti bukan berarti di sini terus ngumpul, gak mangan lah. Ada peristiwa tersebar di mana ketika mereka melakukan aktivitas, termasuk perjalanan Emmaus dalam perikop berikutnya. Ya. Silakan Pak Kris. Bukannya kalau nggak salah di Kisah Para Rasul mereka Ibu Markus apa gitu, yang di lantai 2 tuh kan ada ruangan bisa menyampung berapa banyak orang. Mereka berkumpul di sana. Iya, Pak. Karena kan waktu itu mereka takut, mungkin mereka berpikir abis Tuhan Yesus tangkap, kami pengikutnya akan dikejar juga oleh orang-orang itu. Jadi mereka berkumpul di situ, bahkan sampai
pemilihan pengganti Yudas kan mereka juga masih berkumpul di situ kan. Jadi saya lihat berkumpul sampai dengan terjadi Pak Jarwo bilang penurunan Roh Kudus kan. Nah, setelah itu mungkin baru mereka menyebar mungkin. Ada yang kemana-mana lah menyebarkan Injil gitu. Yang saya tangkap sih begitu. Menyebarkan Injil sih belum, orang kayak Emmaus. Belum. Tapi ada Emmaus baru kan mereka masing-masing itu pergi untuk mulai mengajarkan gitulah. Mereka pulang terus ketemu Yesus, mereka balik dan mereka memberitahukan kepada saudara-saudara. Itu berarti kumpul kan mereka kan? Iya, berkumpul menurut saya. Demikian Kak Mimi. Oke. Cuma kalau pandangan saya itu kalau Petrus sendiri pulang dan dia bingung, ada keanehan kok kubur Yesus nggak ada, dia sendiri berpikir sendiri tanpa tahu harus ngasih tahu kemana lagi gitu kan, kesannya seperti itu kan, dia mikirin sendiri gitu loh, dia nggak bisa sharing ke yang lain, tapi nggak tahu lah itu. Dia kan tidak paham. Dia yang pergi sendiri membuktikan perkataan perempuan kan. Jadi kalau misalnya dianggap gini, kalau para perempuan datang ke tempat mereka berkumpul, lalu mereka semua mengatakan omong kosong. Tapi Petruslah yang pergi. Jadi kalau dia pergi, lalu dia mendapati kubur, tentu dia berada di posisi sendiri ngadepin bahwa ternyata yang dikatakan perempuan itu benar. Kebingungannya. Di Markus dibilang dia pergi dengan saudara-saudara yang lain. Gitu. Nah itu dia kan ada versinya gitu, dia pergi dengan yang lain ya. Intinya seperti yang dibahas di depan tadi, Kak Mimi, bahwa kejadian itu tidak otomatis membuat murid-murid paham, membuat murid-murid itu bijak. Gitu. Tetap saja dalam ketidakpahamannya. Makanya ketika orang-orang Emmaus itu datang kembali, kami melihat Tuhan gitu. Apa yang diomong sama Petrus dan teman-teman? Iya, saudara-saudara perempuan kita juga melihat seperti itu. Itu kan kasus yang Maria Magdalena ketemu yang dipikir tukang taman itu kan? Ya mungkin itu. Tapi di Injil saya tak lupa, Matius atau Yohanes kan dibilang justru murid-muridnya itu pergi lebih dulu, lebih cepat dari Petrus, tapi sampai di makam mereka tidak masuk. Baru Petrus datang, baru mereka masuk, baru mereka masuk kan begitu. Jadi semua pergi. Bahkan yang sampai lebih dulu tapi tidak masuk. Betul. Baru dia seakan menunggu Petrus. Mungkin Petrus dianggap yang paling senior, mungkin kita nggak tahu lah ya. Emang dia paling tua, Pak? Iya, gitu. Dia yang pertama. Jadi mungkin betul, Pak. Jadi sebenarnya gini, Petrus itu bukan soal seniornya, kita nggak tahu umur ya. Tapi soal reaksi dia sangat reaktif. Dia sangat reaktif. Ya, dia reaktif kan. Selalu kan. Jadi makanya kita bisa lihat bagaimana dia yang pertama mengatakan aku akan mengikuti engkau sampai mati, lalu dia yang menyangkal, dia juga yang pertama kali mendahului begitu ya para murid lain untuk melihat kubur kosong. Iya betul. Jadi kalau yang dipersoalkan karena Petrus yang pergi lalu murid yang lain kebingungan, saya rasa gini, kalau orang bingung tuh kadang-kala memang perlu waktu untuk mencerna apa yang dia lihat begitu ya, sehingga belum tentu juga di sharing. Kadang-kala kan kita bisa lihat ya di rumah ketika Yesus menjumpai mereka, mereka mungkin bergelut dengan pikirannya masing-masing begitu, lalu Thomas mengatakan kalau aku tidak mencucukkan jariku, itu kan dalam percakapan begitu ya, dalam percakapan, lalu kemudian baru Yesus datang, ayo cucukkan jarimu begitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu dibuat terlalu ini kenapa para Yesus ya, ini menjadi sebuah fase di mana para murid mencoba menelaah peristiwa baru, memberi makna terhadap peristiwa baru begitu ya, baik secara personal maupun secara komunitas sebagai para murid. Memang seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, kalaupun para murid melakukan aktivitasnya, entah nelayan, entah pergi ke Emmaus, itu bukan berarti para murid seperti mengabaikan persekutuan di antara mereka. Memang bisa berkumpul di rumah karena rasa takut itu juga yang membuat mereka tetap ada di tengah kebersamaan, bagaimana mereka mencoba saling menjaga ataupun paling tidak memberikan rasa aman satu dengan yang lain. Tapi kalaupun mereka berkumpul, jangan dipahami mereka nggak punya aktivitas
komunitas lain, sehingga kita bisa ketemu bagaimana mereka kembali menjadi nelayan ataupun dalam perjalanan Emmaus. Tapi rasanya cukup banyak kalimat penjelasan begitu ya, bagaimana para murid itu setelah Yesus mati ada di tengah perkumpulan, di tengah komunitas. Oke, terima kasih Kak Vera, Kak Jarwo. Terima kasih Pendeta Vera. Saya bertanya lagi boleh? Oke, pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Silakan. Iya. Teli, saya mau tanya terakhir ini Bu Pendeta, itu ayat di mana yang Tuhan katakan, aku akan pergi dan menyiapkan kepadamu. Itu kapan Tuhan katakan itu? Sewaktu apa itu? Kenaikan ke surga, Bu. Di rumah Bapakku banyak alat tempat, aku pergi ke sana untuk menyediakan bagimu gitu. Iya. Itu pada saat kenaikan kalau tidak salah ya. Kenaikan ya. Ya, terangkat. Oke, jadi ayat saya bisa lanjut. Kisah Para Rasul 1 misalnya dikatakan. Kisah Para Rasul 1 ya. Bentar ya Pak, Bu ya. Iya. Kisah Para Rasul 11 bisa dikatakan, dan berkatalah mereka, hei orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itukah? Bukan. Ada ya soal itu Yesus sendiri yang mengatakan dulu. Ya? Sebentar, saya carikan ya. Yohanes kali ya? Iya, saya kira Yohanes itu. Mungkin. Kalau masuk Yohanes. Harus dicari. Seperti tadi, saya tidak hafal semua ayat. Harus dita. Yohanes 14 ayat 2 coba. Ya, Yohanes 14 ya, ayat 2. Betul. Yohanes 14 ayat 2. Dalam rumah Bapakku. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi begitu Tante. Iya. Jadi saya boleh lanjutin. Silakan Ibu. Kepada saya yang beriman, wah luar biasa ya, kita sudah punya tempat. Jadi jangan kita takut mati. Ada kala kita takut mati. Tahu ada majelis, saya tanya, kamu sudah siap untuk meninggal? Oh belum, aduh Tante jangan dulu pikir-pikir gitu. Memang betul. Jadi saya senang sekali ayat ini, yang mana Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita, apalagi saya sudah lansia, suami sudah lansia, kita juga sudah mesti siap-siap untuk dipanggil. Tapi tidak usah takut, karena tempat itu sudah disediakan untuk kita bersama Dia. Dan saya yakin dan percaya kita tetap bersama Dia waktu kita pulang ke rumah Bapak. Amin. Ya begitu Ibu Pendeta. Artinya sebenarnya itu yang saya katakan tadi, peristiwa kebangkitan Yesus mengubah kita memahami kematian. Ya, kematian sekalipun mendatangkan ratap tangis, tapi sekaligus kegembiraan. Sebab kalau buat saya tuh, saya berimajinasikan gini, lorong kematian itu adalah fase di mana kita mengalami sebuah fase baru di dalam Tuhan. Hanya lewat kematian. Persoalannya adalah hanya lewat kematian kita dapat kebangkitan orang mati. Gitu. Ya, jadi betul. Jadi kematian itu punya wajah yang maut di mana sengatmu, wajah yang berbeda lewat kebangkitan Yesus. Iya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Vera. Pak Tom mau menyampaikan sesuatu? Oh, Pak. Silakan Pak Tom. Hari ini giliran para wanita dan saya yang bicara. Terima kasih Pak Tom. Ada Pak Nurdin juga. Ini giliran perempuan kok. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Sungguh senang, sungguh bahagia sekali kita bisa berdiskusi dengan baik dan melabeli bahwa ini Hari Patibulum Wanita seperti yang Pak Tom katakan tadi. Semoga tetap menjadi berkat. Terutama terima kasih bagi Pendeta Vera yang mengantar dengan
Sangat-sangat menakjubkan. Kita ketemu minggu depan lagi. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita foto. Haus pasti. Jumat depan apa Pak Jarwo? Jumat depan itu udah ada ya? Udah ada itunya? Oh, sudah ada, Pak. Besok langsung iya. itunya ya. Udah ada. Mari. Jalan Maus. Oh iya. Oh, lanjut ya. Iya. Iya. Lanjut. Kita masih kurang berapa ya? 3 atau 4 topik lagi. Tinggal 2. Oh, tinggal 2 ya? Ya, tinggal 2 Pak Krisna. Iya. Langsung ke sesi iya. Christine. Oke, mari. Kak Mimi, mau nyalain sebentar, Kak? Bu Sri? Bentar, oke. Oke ya. Sekali lagi, karena kita tidak pernah tahu kita di halaman berapa, tersenyumlah sampai proses fotonya selesai. 3, 4. Nah. Selamat malam, Pak Harun. Malam, Pak Jarwo. Teman-teman semua. Ya. Oke, halaman pertama selamat. Sekarang halaman kedua. Ada di siapa? Malam Ibu Pendeta, terima kasih. Sama-sama Tante. Bu Enda, ya. Mari siap Kak Ina. Pak Erik, Yosefin, gampang lah. 3, 4. Cing. Amanin. Selamat. Oke. Sesi foto selesai. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Vera. Speechless saya. Udah, nggak usah ngomong apa-apa lagi dah. Mari kita Pendeta Vera. Mati belum Terima kasih Pendeta Vera. Sama-sama Bapak Ibu. Bu, mari kita berdoa, jangan salam-salam dulu. Mari kita berdoa dulu ya. Dalam doa, mohon Mbak Rini berkenan menutup dalam doa. Mari Mbak Rini. Mari Bapak Ibu doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di dalam acara Bulum ini. Kami semua diberkati, kami juga semua boleh bertambah-tambah lagi pengetahuan kami tentang firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami dengan iman kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, di mana Dia bangkit, mati dan bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih ya Bapak untuk Kak Vera yang sudah memfasilitasi karena kebaikan Tuhan. Kami sebentar akan meninggalkan ruangan ini dan kami akan beristirahat. Kami percaya kasih Tuhan beserta kami sehingga kami boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh bertemu kembali minggu depan untuk Patibulum yang berikutnya. Ampuni kami atas dosa dan salah kami, Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu kita ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Udah aku hidupin.